Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing ilmu tentang apapun yang terjadi, bisnis itu harus tetap jalan. Kitanya sakit kek, anak sakit kek, orang tua sakit kek, pandemi kek, bisnis itu harus jalan. Banyak macam faedahnya, salah satunya ya Anda termasuk saya salah satu bisa dibilang dikasih hidayah, dikasih kemudahan untuk berbisnis, di mana kalau makin banyak bisnis yang berkembang, negara itu semakin maju karena membuka lapangan pekerjaan, bangsa jadi mandiri dan seterusnya. Jadi bersyukurlah Anda yang berbisnis meskipun hanya kecil, hanya 1 atau 2 karyawan, bahkan 0 karyawan berbisnis juga itu cikal bakal ngebantu bangsa kita jadi lebih maju. Oke, itu secara konsep. Jadi saya curhat dulu sedikit. Jadi qadarullah, saya udah 9 hari ke belakang itu saya isoman di rumah sendirian. Alhamdulillah bisnis masih jalan. Terganggu sedikit lah. Apakah ini autopilot alias tanpa saya bisa jalan? Nggak juga sih sebetulnya. Jadi bisa dibilang 20% lah saya masih ikut campur dalam bisnis harian. Saya sudah bikin videonya tentang owner bisnis kecil seperti saya itu ngapain aja sih. Jadi 20% itu saya masih ikut campur, sisanya anak-anak bisa mengerjakannya sendiri. Jadi lebih tepatnya saya isoman 9 hari ini saya bisa kontrol jarak jauh bisnis saya, sehingga bisnis saya masih jalan. Begitu pula waktu awal-awal bisnis, waktu itu anak pertama saya lahir, itu awal tahun kedua lah saya full time bisnis, karyawan belum banyak. Anak lahir saya di laptop di rumah sakit malah buka laptop. Karena gimana, bisnis harus jalan, kala itu belum ada admin yang bisa ngeprint orderan dan sebagainya. Saya harus buka laptop, merekap orderan, saya kirim via WhatsApp PDF-nya, lalu karyawan pergi ke tukang fotokopi, print, kirim. Harus jalan, entah gimana caranya. Begitu juga waktu pernah anak saya sakit, masuk rumah sakit juga, saya buka laptop. Padahal bagaimana perasaan seorang ayah melihat anak lagi sakit. Kala itu sakit pneumonia, ya lumayan lah, dia harus diinfus dan sebagainya. Tapi ya bisnis harus jalan, nggak bisa enggak. Oke, jadi secara teori gini lah teman-teman. Jadi ada namanya cash flow quadrant. Ini di teori yang oleh Robert Kiyosaki. Jadi jenis orang dalam bekerja itu ada 4, yaitu employee alias pekerja, ada self employee yaitu yang bekerja untuk dirinya sendiri. Contohnya adalah dokter, pengacara, artis sebagian besar ya, ada juga yang enggak. Lalu business owner seperti saya, seperti Anda juga. Lalu investor itu yang ngeluarin duit, yang ternak uang lah kasarnya seperti itu. Nah, bisnis itu seperti kita online shop itu awalnya memang self employee dulu, baru masuk ke business owner alias bikin sistem. Awalnya memang self employee dulu, saya pun dulu saya packing sendiri, bales chat sendiri dan lain sebagainya. Itu wajar banget ya teman-teman, itu wajar banget. Yang nggak wajar itu kalau keterusan kayak gitu. Itulah kenapa, mohon maaf, banyak sekali toko bangunan yang si encinya masih jadi kasir. Jadi ketika encinya sakit malah tutup tokonya, itu kan sayang sekali. Atau rumah masak Padang beberapa ya yang kecil-kecil tuh si udahnya tuh masih jadi kasir. Itu sayang sekali. Itu kehitungnya self employee, belum bisnis. Jadi teman-teman harus visinya harus melihat bahwa teman-teman adalah business owner, yang dimana teman-teman ketika Anda tidak ada, bisnis harus tetap jalan, entah gimana caranya. Nah, tipsnya gimana? Jadi saya kasih clue aja, karena kalau bahas bisa panjang sekali dan banyak sekali faktornya, dan saya pun membuat yang tadi yang semi autopilot itu ya ngebangunnya itu 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi nggak dalam semalam. Pertama yaitu buat sistem. Ini ya minimal kuncinya adalah semua yang repeatable. Jadi semua yang dilakukan berulang-ulang kayak balas chat, transfer, apalagi ya, packing, ngeprint orderan, yang semuanya diulang-ulang itu harus ada sistemnya. Entah gimana caranya teman-teman bikin sistemnya sehingga orang bisa mengerjakannya tinggal klik selesai. Oke, bikin sistemnya jangan hanya ada di otak Anda aja. Lalu cari partner, ini penting sekali. Memang nggak mudah ya cari partner, apalagi yang bisnis baru mulai banget cari partner, memang agak susah. Tapi teman-teman harus harus punya visi untuk cari partner terus menerus. Entah gimana caranya, pokoknya harus ada partner. Karena saya kerasa banget, partner saya adalah istri saya. Jadi ketika saya sakit yang ya demam sehari 2 hari doang, istri saya yang backup, itu kerasa banget. Manfaatnya kerasa banget.
Begitu juga ketika istri saya sakit, saya yang backup. Dan seterusnya. Itulah pentingnya punya partner. Dan bukan hanya itu, partner bisa juga jadi think tanknya kita saling diskusi tentang si bisnis ini. Oke, jadi itu aja info sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang pengalaman, karena beberapa ada yang curhat ketika orang tuanya sakit, bisnisnya ditutup, tokonya ditutup, itu sayang sekali karena momentumnya bisa hilang. Oke, sekian. Oh iya, ada satu buku bagus namanya The 4-Hour Work Week. Ini terkenal banget bukunya, karangannya Tim Ferriss. Ini salah satu yang menginspirasi saya untuk selalu mikir untuk bikin sistem bisnis yang tanpa saya, alias saya itu nggak ada di jalur komando. Jadi ya anak-anak harapannya autopilot, walaupun faktanya sekarang masih 20% saya ikut campur dalam keputusan harian. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Pertanyaan atau komentar, opini silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.